Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Melani dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dan fungsi sistem operasional. Pengertian dan fungsi sistem operasional adalah penggunaan media elektronik, khususnya perangkat komputer atau smartphone mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sistem operasi atau operating system OS menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki peran krusial dalam manajemen. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna brainware. Lalu kedua ada sejarah dari sistem operasional, yaitu generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi pertama ini merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komputasi elektronik yang mampu menggantikan peran sistem komputasi mekanik. Kedua, generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua ini memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama Bit Processing System, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara real time. Lalu selanjutnya ada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ketiga ini masuk pada perkembangan yang sudah cukup advance, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus. Terakhir, generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang. Fitur dan fungsionalitas yang disuguhkan oleh generasi keempat ini jauh lebih kompleks dari yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, ketiga, ada fungsi adanya sistem operasi. Fungsi adanya sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu ada memory management, device management, file management, dan processor management. Memory management dibagi menjadi 2, yaitu ada primary memory dan main memory. Primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan, seperti RAM atau random access memory. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung. Selanjutnya ada device management. Device management untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah controller. Lalu selanjutnya ada file management. File management juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen melalui tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail. Terakhir, processor management. Processor management adalah untuk mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, keempat, ada komponen dalam OS. Komponen dalam OS dibagi menjadi 3. Ada file, kernel, dan user interface. File adalah merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Kernel adalah perangkat lunak yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program. Terus selanjutnya yang terakhir ada user interface. User interface adalah yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Lalu kelima, jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi dibagi menjadi 6. Ada bit OS, distributed OS, mobile OS, multitasking atau time sharing OS, network OS, dan yang terakhir real-time OS. Bit OS merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan. Lalu distributed OS adalah menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi. Lalu mobile OS adalah merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Lalu multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan. Lalu network OS, dalam menggunakan jaringan network OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi networking itu sendiri.
Terakhir, real-time OS, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon yang kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.